Selamat siang saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada saat ini karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita, dan Dia tentunya yang akan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita, asal kita mau taat, asal kita mau setia kepadanya. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Satu karyamu di dalam hidupku, hajarku berharap hanya kepadamu. Ada setia kepadamu, Tuhan. Kadang setia, kadang setia, kadang setia kepadamu, Tuhan. Kemudian kita mau taat dan setia itu hanya kepada Allah kita. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami tentunya Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh untuk merenungkan firman-Mu kembali. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan pada saat ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan bolehlah kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul tentang manusia yang terkendali. Saya akan sampaikan itu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-26. Namun saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tentunya setiap hal yang tidak terkendali di dalam kehidupan kita, itu hasilnya akan menjadi tidak baik atau buruk. Coba kita lihat ketika kita mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor kita remnya belum. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah kecelakaan. Dan kita tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat kalau sepeda motor kita remnya blong, lalu kita tertabrak, lalu kita terjatuh. Seperti juga halnya ketika kita mengendarai seekor kuda yang liar, bukan
seekor kuda yang bisa dikendalikan, tapi seekor kuda yang liar. Tentunya kalau kuda liar itu berjalan sesukanya sendiri. Berjalan sesukanya sendiri, tidak mau dikendalikan. Kalau kita menyuruh dia untuk ke kiri, dia ke kanan. Kalau misalnya kita nyuruh dia ke kanan, dia ke kiri. Apa yang terjadi? Yang pasti akan terjadi kecelakaan. Sama, yang terjadi adalah kecelakaan sehingga akhirnya kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kalau kita mau menjadi manusia yang terkendali, itu artinya kita harus meminta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau dikendalikan oleh Tuhan, tentunya manusia daging kita mungkin berontak. Karena apa yang diinginkan roh itu selalu ingin menuruti Tuhan tentunya. Tetapi kalau manusia daging ini selalu ingin enaknya saja, tidak mau susah, dan lebih cenderung untuk mengikuti hal-hal duniawi daripada hal yang rohani. Dan Tuhan mau saat ini supaya kita lebih mengutamakan manusia rohani kita, bukan manusia duniawi kita. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita menjadi hidup yang diperbarui, lebih diperbarui, dan lebih untuk bisa serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita mengerjakan selalu kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu kembalinya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan rindu supaya kita memuliakan namanya melalui setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, seperti yang tadi saya sudah terangkan kepada kita, bahwa keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih mana yang kita pilih. Mau menuruti keinginan daging kita atau menuruti keinginan roh kita. Kalau kita lebih menurut keinginan daging, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mau mendahulukan hidup kita untuk roh, dipimpin oleh roh, maka hidup kita akan selalu menuju ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk. Karena saya sudah terangkan tadi bahwa segala sesuatu yang tidak terkendali, hasilnya adalah buruk, tidak baik. Tetapi Tuhan rindu supaya kita bisa dikendalikan dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Dan keuntungannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk pribadi kita sendiri. Seperti halnya saya contohkan juga ketika saya lari dari panggilan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, itu berlangsung ketika 1 tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya lari dari panggilan saya. Saya praktek di satu tempat gereja. Saya tidak sebutkan gerejanya gereja mana. Saya praktik di sana untuk jadi hamba Tuhan di sana. Lalu setelah itu, setelah di sana sekitar 10 bulan, kira-kira 10 bulan. Lalu saya pamit kepada pendeta di sana bahwa saya pengen pergi. Lalu saya pamit, lalu saya pergi. Dan saya pamitnya untuk sekolah Alkitab kembali, tetapi saya bandel, saudara. Saya bandel, akhirnya saya bekerja. Saya bekerja di satu tempat. Saya juga tidak sebutkan di tempat manakah itu. Saya bekerja di satu tempat. Lalu di sana saya merasa nyaman-nyaman aja. Pertama saya pikir di sana juga pelayanan.
ternyata ketika saya mendalami pekerjaan di sana, akhirnya di hati saya tidak ada damai sejahtera sama sekali. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hati saya tidak damai. Tetapi waktu itu saya belum tahu, belum menemukan jawaban yang pasti apakah benar-benar saya lari dari panggilan itu. Dan ketika di sana, hidup saya merasa tidak enak, tidak nyaman. Rasanya mau deket Tuhan tuh rasanya susah sekali. Dan akhirnya ada beberapa hamba Tuhan yang mengingatkan saya untuk bisa kembali ke pelayanan. Dan mereka bilang kepada saya, kamu lari dari panggilan, makanya hidup kamu tidak nyaman. Mereka bilang seperti itu kepada saya. Dan saya introspeksi diri saya, apakah benar seperti itu gitu ya. Apakah benar seperti itu Tuhan? Tetapi pada waktu itu saya masih bandel aja. Ketika hamba Tuhan ngomong seperti itu, saya bebal, tetap di dalam pendirian saya untuk tetap bekerja di tempat itu. Tetapi Tuhan peringatkan saya juga begitu rupa bahwa saya harus kembali ke panggilan saya dengan sesuatu hati saya rasanya tidak nyaman, tidak enak, tidak damai sejahtera. Dan akhirnya saya mulai menyadari hal itu dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya mau kembali untuk melayani Engkau. Saya bilang seperti itu kepada Tuhan. Dan pada waktu itu sungguh lega rasanya saya boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, boleh kembali dekat dengan Tuhan. Itu sungguh suatu anugerah yang terbesar dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya boleh kembali untuk menjadi hambanya. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak sayang sama saya, tidak akan Tuhan panggil saya kembali untuk melayaninya. Tetapi saat ini saya dipanggil kembali oleh Tuhan. Bukan panggilan yang pertama, tetapi panggilan yang kedua kalinya. Dan saya bersyukur karena itu, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya menyadari bahwa pada 2 tahun yang lalu, saya menjadi manusia yang tidak terkendali. Tetapi saat ini, saya membiarkan diri saya untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya biarkan diri saya juga dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur akan hal itu di dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur sekali akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Ketika saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, maka Tuhan yang selalu membentuk kehidupan saya, dan Tuhan juga yang selalu memberkati saya. Dan dahsyat saudara, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya itu lebih dari waktu saya bekerja. Dan saya merasakan berkat Allah yang nyata banget dalam kehidupan saya. Sukacita, damai sejahtera, keluarga yang sangat mengasihi saya, dan juga Tuhan memberikan berkat materi juga cukup buat saya. Ya, lebih juga, tidak kurang gitu ya, tapi lebih, bahkan lebih dari cukup. Dan saya bersyukur karena hal itu Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Asal kita mau menjadi manusia yang terkendali, maka Tuhan sendiri yang akan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi yang bekerja, saudara, tetapi Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia yang hidup di dalam kita, dan Dia yang mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Tentunya untuk mengerjakan sesuatu hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi sesuatu hal yang baik yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita mau taat, asal kita tetap mau percaya kepada Dia. Ketika saya lari dari panggilan saya, Tuhan berkata seperti ini. Nah, kamu bagaikan kereta yang keluar dari jalurnya. Kenapa Tuhan? Karena kamu tidak membiarkan dirimu dipimpin oleh aku. Kamu keluar dari jalurku. Kamu keluar dan kamu mau berjalan sendiri, tetapi kamu tidak bisa. Kenapa tidak bisa berjalan? Seperti kita tahu bahwa kalau kereta keluar dari relnya, apa yang terjadi, saudara? Kereta itu tidak bisa berjalan karena di luar rel kereta itu, di pinggir-pinggirnya adalah batu, bukan rel lagi, tetapi batu-batuan. Dan kalau kereta itu dipaksa untuk berjalan, apa hasilnya? Maka kereta itu akan rusak, mengalami kerusakan yang berat. Dan Tuhan berkata seperti ini, kamu memaksa berjalan sehingga kamu menjadi rusak, tidak bisa digunakan.
Aku harus membetulkanmu kembali, lalu Tuhan membenarkan saya dan akhirnya saya bisa kembali ke rel tersebut. Sebelum saya dikembalikan ke rel saya, Tuhan yang memperbaiki kehidupan saya. Apanya yang rusak, Tuhan mulai membetulkan, dan Tuhan juga yang akan selalu bekerja di dalam kehidupan saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya bersyukur saya boleh kembali ke jalur saya saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena Tuhan begitu sangat mengasihi kehidupan saya, dan Dia yang selalu bekerja untuk kebaikan demi kebaikan kita semua. Seperti Tuhan sudah bekerja buat saya juga yakin dan percaya Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa juga di dalam kehidupan saudara sekalian. Saya akan kembali akan bacakan ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita hidup di bawah pimpinan Roh Allah, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat seperti yang sudah diberitakan di zaman Musa, tidak seperti itu. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sendiri yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Dan Dia yang begitu menyayangi kita, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya kepada Dia. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persediaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan keinginan daging di dalam kehidupan kita, maka Tuhan bilang kepada kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau kita melakukan hal itu. Jadi biarlah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan keinginan roh, bukan keinginan daging. Kalau keinginan daging yang terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling menegur. Itu pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita hidup di dalam Roh, dan kita selalu hidup di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, biar kita tetap setia dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita untuk mematuhi segala keinginan daging kita, tetapi hanya untuk kepentingan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, biar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau berjalan di depan kami dan kami di belakang-Mu, untuk kami boleh mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oke saudara, selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.